Halo Baik. Kak. Jadi sekarang gimana Kak kabarnya? Baik ya Kak? Baik. Oke. Ini rata-rata dari semester berapa berarti? Rata-rata dari semester 4, 5, dan 3 Kak. 2, 4. Iya. Semester 2. Halo Pascal. Oh ya, halo Kak Paskalis. Halo, Oh iya, ini biar kita makin akrab, kami bisa panggilnya Kak Akhir sama Kak Pascal aja atau gimana deh? Boleh. Ini Kak Pascal sama Kak Akhir nih. oh ya Kak, mungkin para audiens di sini kan baru taunya kalau Kak Pascal ini merupakan binusian angkatan 2008 ya Kak ya? Iya, Betul? jauh banget ya. Tapi tetap binusian ya Kak ya? Sama binusian. Dan sekarang untuk Kak Pascal ini bekerja di Han Awal and Partner Architects, yaitu studionya Pak Yori Antar, betul ya Kak ya? Iya, betul. Dan untuk Kak Ahyar merupakan binusian tahun 2011 dan sekarang bekerja di studio Andra Matin, betul Kak? Benar. Oke. Tapi boleh nih kakak-kakak di sini perkenalan diri lebih banyak lagi nih. Mungkin boleh nih sebutin fun fact diri sendiri kayak Pasmos jadinya ya Uung ya. Iya bener banget. Mungkin boleh yang pertama untuk Kak Akhir boleh perkenalkan diri lagi Kak. Fun fact apa nih? Gua Ahyar, binusian 2015 ya berarti ya. Masuknya 2011. Terus di Andra Matin udah dari 2015 berarti 7 tahun ya. Kurang lebih di 7 tahun di Andra Matin. Udah apalagi ya? Udah cukup sih. Oke, keren banget ya Kak. Kalau gitu mungkin bisa dilanjut oleh Kak Pascal. Halo, gua Pascal, binusian 2008. 2008 berarti lulus 2008 kan? Sekarang udah berapa tahun ya? 15 tahun Udah ya? jauh banget. 14 tahun ya? Di Yori. Mungkin nanti di presentasi aja lebih jelas. Oke, kalau gitu mungkin kita tanpa menunggu lama-lama lagi karena sebenarnya dari aku pribadi juga udah nggak sabar ya, apalagi teman-teman. Kita akan masuk langsung ke sesi presentasi. Gimana Kak Zara? Setuju banget. Kalau gitu untuk presentasinya dimulai dari siapa nih Uung? Oke, jadi yang untuk malam hari ini presentasi dimulai oleh Kak Akhir Maulidan, kemudian akan dilanjut langsung oleh Kak Paskalis. Dan kita akan buka sesi tanya jawab itu di akhir. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan disimpan dulu di akhir. Nanti kita akan adakan diskusi bareng. Gitu ya teman-teman semua ya. Oke, kalau gitu langsung aja mungkin untuk Kak Akhir Maulidan kami persilahkan. Terima kasih. Halo semua teman-teman. Saya mungkin akan presentasi singkat aja ya. Mungkin kita akan lebih banyak diskusi, terus tanya jawab aja. Mungkin di situ akan banyak terjelaskan dari situ aja. Jadi seperti yang tadi gue ceritakan sebelumnya, kalau gue tuh lulus tahun 2016. Gue binusian 2016, cuman agak ngaret setahun. Nah ini adalah tugas akhir. Nah jadi di presentasi kali ini mungkin gue akan lebih banyak sharing tentang apa sih yang gue dapetin selama 7 tahun di Andra Matin. Mungkin nggak akan banyak presentasiin proyek-proyek, mungkin ada beberapa aja, tapi lebih ke hal-hal apa nih yang gue pelajarin selama 7 tahun ini. Nah, jadi tahapan gue di Andra Matin itu ada 4 tahap nih, mulai dari probation, terus masuk ke design team, terus ke team leader dan head of design. Nah pada saat masuk dulu tuh waktu lulus tuh ngerasanya udah bangga nih dengan tugas akhir, cukup puas lah dengan desain yang ada. Ternyata pas masuk ke Andra Matin kok jadinya rasanya kayak dari nol lagi semuanya, mulainya semua dari awal lagi, kayak ngerasa nggak tahu apa-apa. Terus kemudian di Andra Matin ini tuh kayak menurut saya sih kayak sekolah. Oke lanjut, jadi masuk ke probation. Di tahap probation apa aja sih? Probation, internship, magang sebenarnya sama aja. Bedanya tuh kalau probation langsung apply untuk kerja, kalau intern hanya intern aja. Cuman ilmu yang rata-rata kita dapetin di sini itu kurang lebih sama.
Jadi di Andromatin itu kita cukup concern terhadap Instagram feed. Ini agak-agak lucu sih. Jadi pertama kali masuk ke kantor Andromatin, untungnya gue tuh Instagram feed-nya udah kayak banyaknya foto-foto nangkap momen aja, hasil-hasil fotografi yang kemudian gue upload ke Instagram, dan ternyata itu menjadi penilaian Mas Aang. Nah, di sini sebenarnya akhirnya gue coba pikirkan apa sih yang gue dapet, kenapa Mas Aang sangat concern terhadap Instagram feed. Ternyata Mas Aang bilang kemudian hari adalah kayak di sini tuh kita bisa ngelihat kayak gimana nih orang bisa secara dasar tuh udah tahu yang mana proporsi yang benar, terus komposisi yang benar, terus dikumpulkan dalam feed Instagramnya dia. Terus kemudian dari situ biasanya probation tuh kita awal masuk pertama kali kita akan disuruh ngerender. Jadi kita akan bantuin banyak arsitek in charge-nya untuk ngerender. Sebenarnya tujuannya buat apa sih? Sama di sini kita dilihat juga beberapa peka yang tadi kita udah tahu semua yang tentang Instagram itu terus diimplementasikan ke dalam desain gitu. Kayak misalnya ini pemilihan scene yang benar tuh seperti apa, terus cahaya yang tepat tuh seperti apa, angle, terus naruh pohon yang benar, terus naruh posisi orang yang benar, itu kemudian menjadi penilaian ternyata di Andromatin. Dan gue cukup banyak belajar sih di awal-awal berkarir di Andromatin. Terus kemudian next-nya kita disuruh kerja kecil-kecilan kayak. Nah, di sini pun ternyata kita juga dinilai kayak seberapa besar pemahaman kita terkait teknis cara mewujudkan apa yang ada di desain kemudian bisa dibangun di lapangan. Nah, di sini kantor akan melihat, Andromatin akan melihat kayak seberapa besar nih si orang ini paham terkait materiality, terus teknis dan lain-lain. Terus kemudian lanjut kita akan disuruh bikin presentasi. Dibikin presentasi biasanya di Andromatin akan memasukkan literatur atau preseden studi literatur. Nah, di sini pun juga lagi-lagi kita juga dilihat seberapa besar kepekaan kita terhadap desainnya Mas Aang, terus kita bisa nangkap desainnya Mas Aang, terus dilanjutkan ke dalam bentuk preseden gitu. Preseden itu sebenarnya bangunan-bangunan yang udah jadi nih, terus untuk memudahkan komunikasi terhadap klien. Jadi klien akan lihat, kurang lebih look-nya akan kayak gini, soalnya kan bangunan kita belum terbangun ya, kayak misalnya, bentuk masanya seperti ini, arsitekturnya seperti ini, terus interiornya cahaya masuk seperti ini, ada void, terus mood bedroomnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan disuruh bikin massing. Massing itu sebenarnya penting juga nih, mungkin buat kalian-kalian juga. Sebenarnya gimana sih cara kita menceritakan desain kita gitu. Di sini tuh konteksnya adalah gimana caranya dari apa yang dijelaskan oleh Mas Aang, kita bisa interpret ke dalam bentuk massing agar memudahkan klien buat menerima desainnya. Terus terkadang juga kita disuruh site visit. Di site visit kita juga banyak yang mendengar. Terus kita mendengar kayak arsitek in charge-nya cara komunikasi ke tukang, kontraktor, konsultan-konsultan lain seperti MEP dan struktur. Nah, ini adalah tahap probation. Nah, kalau misalnya dari semua tahap ini kita memenuhi syarat, biasanya kita akan lanjut masuk ke design team atau biasanya kita bilangnya supporting designer. Nah, di supporting designer ini sebenarnya pelajaran paling banyak itu adalah udah mulai nih masuk ke pelajaran arsitekturnya paling banyak. Mulai dari kita paham tentang office culture, dikenalkan kalau ternyata tuh ama tuh Mas Aang ya, Andromatin, terus organisasi kantor yang sederhana ini, terus ada publication, ada grup A, grup B, terus ada tim leadernya, design team, terus internship yang tadi yang ngebantu yang saya bilang. Nah, di sini udah mulai banyak nih kayak diskusi-diskusi sama Mas Aang. Mas Aang akan mulai banyak
duduk di belakang kita ngasih tahu masukan-masukan, terus kayak ngasih tahu apa sih yang dia mau. Nah di sini juga akan terus dinilai nih sama Mas Ang seberapa cepat nih anak-anak baru ini buat menangkap apa yang Mas Ang mau. Terus kita akan biasanya juga studi nesting. Terus kadang-kadang kita juga udah mulai diajak nih meeting sama klien. Di sini pun kita akan melihat gimana caranya Mas Ang atau arsitek in charge tuh berkomunikasi dengan klien-klien. Terus kantor juga punya study tour, mungkin Himars juga punya study tour ya. Jadi sebenarnya ini menurut kita tuh penting banget buat mempelajari arsitektur luar. Terus juga kita ada ke ekskursi ke proyek kita sendiri, nggak hanya untuk melihat pencapaian desain, tapi juga kadang-kadang kita ngeliat apa sih kurangnya yang ada di desain ini, terus kita nggak ngulangin lagi di desain berikutnya. Terus selain itu kita ada juga keakraban ya, beberapa acara kayak misalnya ulang tahun, terus ulang tahun Mas Ang, ulang tahun kantor. Kita biasanya ada games, terus ada sharing-sharing juga sedikit dari Mas Ang. Jadi intinya ini adalah acara keakraban. Mungkin mirip-mirip temu keakraban himpunan ya. Terus terakhir kita ada exhibition. Nah di exhibition juga ini terakhir perihalan Ramatin, kita sebenarnya lebih ke arah milestone aja sih terhadap untuk diri kita sendiri, seberapa jauh sih kita udah melangkah gitu. Nah terus di desain tim ini juga kita udah mulai belajar udah mulai dikasih nih desain awal gitu, gimana sih caranya ngedesain. Biasanya Mas Ang nih kesalahan terbesar banyak orang juga ngerasa Mas Ang tuh selalu mulai dari arsitektur, ini anak-anak baru ya. Padahal sebenarnya Mas Ang tuh sangat concern terhadap program ruang atau ruangan dulu. Nah, jadi biasanya kita disuruh bener dulu program ruangnya, semua ukuran-ukurannya, terus yang diminta TOR, terus biasanya kita juga bandingkan yang dari TOR sama yang dari proposal tuh bedanya mungkin ada yang kita twisted sedikit, terus kemudian kita hubungkan antara program ruang itu, kemudian sampai akhirnya mungkin sampai hampir jadi nih program ruang tersebut. Nah, setelah itu semua benar, baru Mas Ang bilang kayak, lu boleh mainin nih si komposisinya, terus bentuknya mau kayak gimana, mau titik, mau kotak, mau garis, terus mungkin juga mulai main aksis, terus main grid, dan lain-lain. Itu kemudian. Nah, terus lanjutnya tuh baru masuk ke 3 dimensinya. Secara 3 dimensi, Mas Ang tuh concern terhadap 3. Pertama pengalaman ruang, terus material lokal, sama konteks bangunan atau culture dan iklim tropis. Nah, biasanya Mas Ang tuh akan sangat senang kalau kita tuh udah paham kalau Mas Ang tuh senangnya sebenarnya semua ruangan tuh terang, terbuka, nyaman, dan tapi kalau misalnya bangunannya cukup lebar, kita akan buka sisi kiri kanan. Intinya Mas Ang akan sangat nggak suka kalau kok ini ruangan gelap, kok ini ruangan panas, pengap, dan lain-lain. Itu akan cukup dinilai sama Mas Ang. Terus juga depth and field, misalnya di tropis, kita kan negara tropis, kalau kita mau ada bukan kaca gitu, Mas Ang akan sangat senang kalau misalnya kita udah paham, oh ini harus dimasukin biar hujan nggak, kalau tampias tuh nggak tampias banget. Terus juga kita suka courtyard karena kan kita di iklim tropis tadi ya. Terus juga kalau kalian lihat di dinding kanan nih, dinding kanan tuh kayak Mas Ang tuh seneng kalau bangunan tuh juga bernafas atau pakai dinding porus, jadi udara tuh bisa masuk dan keluar. Terus ini sama courtyard, Mas Ang juga sangat senang karena kita di iklim tropis dan lumayan panas ya. Kalau bisa tuh teduh gitu. Jadi kayak pemilihan landscape pohon yang tepat pun sangat kita concernkan. Terus juga nih ini kayak contoh koridor tapi tetap ada bukaan yang terang. Terus juga bedroom yang cukup terang. Ini sama. Nah, kemudian juga unsur-unsur puitis juga menjadi concern kita, kayak misalnya gimana sih masukin cahaya antara gelap dan terang tuh kita masukkan. Mungkin bukannya udah nggak usah terlalu besar, terus mungkin kayak secondary skin kayak gini, ini airport di Banyuwangi, terus juga shaded dari pohon-pohon itu sendiri. Nah ini juga bentuk-bentuk masa,
kemudian kita udah mulai main nih kayak misalnya gimana nih lantai 1 sama lantai 2 itu kesannya terpisah gitu, kayak ada 2 box, terus kalau bisa juga nggak ketebak nih, kayak misalnya ini ada dinding keluar di sini ya, ini orang nggak akan tahu ini apa sih, ruangan apa, kamar atau apa gitu, orang nggak akan bisa tebak. Terus layering, depth and fill, ini juga ilmu-ilmu arsitektur yang saya dapatkan di Andra-Matin. Terus ritmis atau ritme, gimana sih kayak kita tuh misalnya A, terus B, A, B, kayak main musik lah gitu. Terus void juga, kita akan sangat senang kalau nggak hanya dari planning yang bermain, tapi juga dari section. Jadi kayak misalnya tiba-tiba ada ruang yang pendek, tiba-tiba ada ruang yang tinggi. Terus juga bentuk-bentuk yang unpredictable, kayak misalnya atau Mas Ang selalu bilangnya nyeleneh gitu, kayak misalnya ini ada bentuk kolam nih biru, warna biru muda yang di atas, tiba-tiba kita coak yang bentuknya emang nggak beraturan gitu. Terus bentuk denah juga yang sebenarnya nggak harus kotak gitu, ini bisa kita mainkan tergantung konteks dan budgeting tentunya. Terus kita juga suka pakai material-material lokal yang kita twist ke dalam bentuk yang kontemporer. Kayak ini kan sebenarnya basicnya anyaman ya, cuman anyamannya kita ngajarin tukang gimana sih caranya bikin bentuk anyaman, motif anyamannya yang lebih modern. Ini pavilion di Venice Biennale. Terus ini juga batu bata material lokal. Terus ini batu alam juga kita sering main. Kita sangat senang dengan craftsmanship ya, atau batu-batu material-material yang alami. Nah ini ada contoh 2 proyek. Pertama adalah berhubungan dengan cultural aspect. Jadi kita sangat suka dengan cultural aspect juga, terutama bangunan-bangunan yang di daerah-daerah. Nah ini tadi contoh presiden yang kontemporer ya. Kalau kalian lihat kursi yang di sebelah kiri ini tuh mereknya Santai, sebenarnya dari kursi tradisional, tapi didesain sedemikian rupa sama si desainernya ke dalam bentuk yang kontemporer. Batik juga, batik yang kita ngambil nilai lamanya, terus kita pelajarin, terus kita nggak ngilangin nilainya, terus kita bikin yang lebih baru. Nah ini contoh-contoh dari desainer-desainer lain ya. Kemudian masuk ke salah satu proyek kita yang saya pelajari juga nih, Tulang Bawang Barat di Lampung. Nah ini kita coba adakan riset kecil terkait huruf atau aksara dari Lampung itu, Tubaba itu sendiri. Terus ini juga dulu mereka nulis-nulis surat atau puisi itu pakai namanya gonggongan ya medianya. Terus kita kemudian ngelakuin studi meshing, terus akhirnya ketemulah bentuk akhirnya kayak seperti ini. Nah ini bentuk akhirnya, ini dari dekat, yang kalau kita lihat kan masih ada nilai-nilai kulturnya dari situ. Terus tapi yang tadi saya jelaskan sebelum-sebelumnya itu udah harus masuk dalam semua aspek ya, jadi kayak tropis, terus terang dan lain-lain. Nah kayak gini dari luar kan kelihatannya kayak masif ya, tapi sebenarnya tetap dari dalam nih terang. Nah terakhir nih yang mau saya jelaskan, proyek di Banyuwangi ini lebih ke tropical context. Ini juga kita nge-challenge diri kita sendiri, gimana sih kita bikin airport tanpa AC. Nah ini alhamdulillahnya berhasil. Terus ini juga ada cultural aspeknya sedikit dari rumah tradisionalnya Banyuwangi, rumah osing. Terus kita twist dari yang kotak jadi segitiga seperti itu. Terus kita bikin dalam bentuk atapnya. Ini ada welcome arrival. Terus yang sebelah kirinya itu welcome departure. Nah ini juga metode-metode kita ya dalam tropical aspect ya, kayak misalnya long canopy gitu, kayak biar yang di bawahnya itu terteduh. Terus dinding porus kayak tadi. Terus kita buang udara panasnya ke atas, jadi udara itu terus mengalir. Terus kita bikin timber screen, sebenarnya ini sangat sederhana, sangat passive design. Terus skylight, terus kita bantu dengan kipas angin, sama secondary skin. Nah ini bentuk finalnya, portnya. Jadi ini dari depan kita pertahankan juga sawah-sawah yang ada di depannya untuk membantu mendinginkan udara di dalam bangunan. Terus juga ada atapnya kita pakai rumput. Ini juga cukup salah satu poin yang menyebabkan bangunan di dalam itu jadi dingin. Terus ini dari atas. Nah ini udah jadinya nih kalau udah ada airportnya. Ini dari atas. Ini dari interiornya tetap terang. Terus ini lounge-nya, boarding lounge-nya yang outdoor terbuka gitu aja.
Terus kita juga seneng nih main, ada unsur-unsur air. Kalau kalian dari beberapa kali lihat tadi proyek-proyek Andra Matin, kita senang pakai air. Terus area hijau, terus ini dari tampak depannya ini tadi welcome-nya ya, jadi selamat datangnya itu ada 3. Terus ini yang shaded yang tadi. Nah kemudian masuk terakhir, mungkin ini cepat aja ya. Kemudian dari desain tim itu kalau misalnya kita udah cukup layak nih menurut Mas Ang, kita akan dijadikan tim leader. Tim leader tuh udah mulai lebih detail lagi keluar nih, kayak kita udah mulai manage tim, terus diskusi dengan konsultan-konsultan lain seperti struktur, MFP, CNH, dan lain-lain, kitchen. Nah terus juga diskusi sama kontraktor, sama budgeting udah mulai kita mulai dilibatkan di sini. Nah, di sini pelajarannya apa sih? Kita mulai belajar gimana sih caranya menurunkan ego, terus percaya sama orang lain, terus bagaimana caranya mengkompromis desain kita. Kompromis yang tepat tuh juga sulit banget. Bahkan sampai sekarang saya juga masih nggak ngerti gimana caranya nih Mas Aang kompromi itu selalu tepat. Apa yang ini nih pertahanin aja, ini nggak usah dipertahankan, ini oke lah. Terus masukan-masukan dari klien juga banyak yang ditwist sama Mas Ang, tapi akhirnya si klien tuh terima. Terus terakhir adalah head of design. Head of design tuh sebenarnya lebih banyak ke dalam. Kita udah mulai diajarkan terkait internal kantor, cash flow kantor, terus masukan-masukan yang terbaik nih buat studio apa. Sama biasanya head of design nih fungsinya perpanjangan tangan Mas Ang sih. Soalnya kan Mas Ang sekarang udah mulai sibuk. Terus kayak Mas Ang butuh kayak tangan-tangan kanannya dia untuk mewakili dia di kantor ini kalau dia nggak ada untuk asistensi atau workshop. Mungkin segitu aja ya, udah terlalu lama, sorry agak ngaret. Kalau misalnya ada kekurangan dan ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Thank you. Banyak untuk Kak Ahyar. Jadi yang tadi aku lihat dari presentasi Kak Ahyar nih, kalau misalnya di studio Andra Matin banyak ini ya Kak, menggunakan courtyard dan juga suka bangunan yang open dan juga breezy gitu ya Kak ya? Yes, betul. Kalau Uung gimana nih, Uung? Oke, aku malah fokus banget sama presentasinya, dan aku juga sebenarnya lebih mempelajari ke hal-hal yang detail yang mungkin menurut kita kecil tuh sebenarnya penting, dan bisa jadi itu masuk penilaian juga. Misalnya tadi konteksnya kita mau apply masuk ke salah satu firma gitu kan. Nah, dari situ pencerahan tadi banyak banget kan message dari aku, kayak langsung mau benerin feeds Instagram. Kan Kak Zara nggak sih? Iya betul. Kalau Uung sendiri feed Instagramnya gimana nih Uung? Waduh, sekarang masih kosong sih. Ntar abis ini kayaknya mau hunting foto kali. Terus kita juga dikasih tahu dari probation sampai ke head of design, itu menginspiratif banget dan sangat membukakan mata kita ya sebagai mahasiswa, bahwa setelah kita lulus mungkin masih banyak hal-hal yang harus dipelajari. Ya nggak sih, Zara? Betul. Jadi udah lulus tapi tetap harus belajar ya Kak ya, akhir ya Kak. Iya sih, menurut saya nggak akan pernah stop sih belajar. Mungkin ini juga sebenarnya kalau menurut saya, bahkan kalau misalnya kita masih di studio tuh bahkan masih, kalau menurut saya, bagi saya ya, itu kayak masih koas kalau di dokter. Kalau kita udah buka praktek sendiri tuh mungkin lain cerita ya, pasti akan mulai dari nol lagi, belajarnya lebih banyak lagi dan lain-lain. Jadi emang perjalanannya pasti nggak akan ada habisnya sih. Iya. Betul, setuju banget Kak. Kita harus tetap selalu belajar. Oh ya, ini kita kedatangan ada Pak Michael Teja dan juga ada Bu Lala. Halo, selamat malam Pak Michael dan Bu Lala. Halo Pak Michael, Bu Lala, apa kabar? Halo semuanya, maaf saya off cam ya. Gak apa-apa. Waduh, Pak Michael. Tapi iya, apa kabar? Akhir, wah keren nih. Baik Bu. Apa kabar Bu? Ya baik, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya, Bu Lala apa kabar? Pak Michael apa kabar? Sukses ya akhir ya. Iya, makasih Pak. Iya. Baik. Oke, kalau gitu sekali lagi untuk Pak Michael, Bu Lala, terima kasih banyak karena telah hadir, dan juga terima kasih banyak untuk Kak Ahyar atas presentasinya Kak. Sebenarnya aku ada beberapa pertanyaan, tapi kita akan bertemu lagi setelah sesi presentasi dari Kak Paskalis. Oke, terima kasih.
Iya bener banget, aku juga udah gak sabar nunggu presentasi dari Kak Paskalis. Mungkin tanpa waktu berlama-lama lagi, Kak Paskalis boleh dipersilahkan mungkin untuk teman-teman bisa langsung spotlight. Oke, halo Kak. Oke, sudah terlihat Kak? Halo, sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Silakan Kak. Boleh ngaret nggak? Boleh. Boleh, silakan Kak. Selamat malam, saya Paskalis, Binusian 2008. Halo Pak Michael, tadi kayak Pak Michael udah berubah banyak ya. Terus ada Bu Lala Enggak. juga. Kamu di usia 2007 dong, Pascal. Hah? 2007 Bener ya? bukan 2008. Oh, Lulusnya iya. 2008, tapi angkatan kamu 2003. Tugas akhir kamu Oke. saya bimbing. Oke, terima kasih. Ntar saya rubah, Pak. Mungkin saya mulai aja. Jadi kalau dari dulu, saya tuh selalu tertarik sama practice, research, sama publikasi. Jadi ini selalu terus-menerus dari kuliah sampai sekarang. Terus dari dulu tuh selalu nanya. Sempat kita ngajarin anak-anak SD, ngajarin arsitek tuh apa sih? Kayaknya susah banget ya ngajarin ke anak kelas 1, kelas 2 gitu. Akhirnya tuh lihat tuh yang ada bikin bangunan, nah itu yang kita yang desain. Nah, jadi terus habis itu ya kita bikin workshop. Terus waktu itu iseng-iseng aja. Akhirnya bikin video singkat. Kira-kira bayang kita arsitek apa ya? Nah, kira-kira gini nih. Ini kayaknya videonya udah 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kayaknya. Videonya lancar kan ya sama suaranya? Lancar Kak, lancar. Nah, jadi kita gambar, imajinasi, dari gambar kita bikin maket, terus jadi deh bangunan. Syukur-syukur dan keluar. Ini semua prop saya dari kantor nih, di kantornya Yori. Terus habis itu jangan lupa arsitek itu emang harus jalan-jalan, seperti dijelaskan di slide selanjutnya. Nih sekarang orangnya udah terkenal nih, udah nggak jadi arsitek. Kalau tahu dia dulu lulusan ITB, terus sekarang aktif bikin kulit dari jamur. Nah ini dulu nih tugas-tugas kuliah kayak gini. Ini tahun 2016 sampai 2015. Jadi bisa dibayangin dulu software-nya masih sederhana banget. Jadi ini ala kadarnya aja. Ini renderan dari dulu nih kayak gini. Terus magang di Indramatin dari tahun 2014 sampai 2017. Ini dulu emang sempat ngerender, begadang-begadangan, terus research, bikin kotak, bikin Uban Arkupunctur. Ini yang tengah kita bikin pameran di Senayan City. Waktu itu sampai begadang-begadang. Ya di Mas Aang itu begadang-begadang masih sampai sekarang. Ini dulu mikirin gimana biar miring-miring ini bisa dibangun dalam waktu semalam di mall. Ini sampai 5 kali, 5 hari gagal. Terus akhirnya kita ngundang kontraktor biar ini bisa dibangun. Nah terus habis itu di tahun yang sama juga magang di Hanawal di kantornya Mas Yori. Jadi arsitek tuh kalau kita udah semester belakang ya, udah semester 4, 6, 8, kadang-kadang lebih banyak nggak ngapa-ngapain ya, karena studio doang kan. Nah jadi waktu-waktu luangnya tuh dipakai kayak ujian-ujian dulu apa ya, ujian bahasa Inggris kali ya, atau bukan berhubungan dengan studio kan kayak nggak perlu belajar. Jadi Senin sampai Rabu di Mas Aang, terus Kamis sampai Sabtu itu di Mas Yori. Kadang-kadang juga jam 8 sampai jam 2 siang itu di Mas Yori, habis itu sampai jam 11 malam di Mas Aang. Kadang-kadang kayak gitu juga.
Terus karena bingung, abis itu bingung nggak enak nerima mau magang di mana. Waktu itu belum magang ya, jadi itu ada namanya kerja praktek. Nah itu di bawahnya Pak Michael. Akhirnya milih untuk kerja praktek di Singapura. Nah Pak Michael bantuin biar saya nggak cuti. Saya selama 1 semester itu cuma ngambil kelasnya Pak Michael kerja praktek. Nah ini dulu bikin-bikin kayak gini nih dulu di Singapura selama 6 bulan. Jadi bikin dari bangunan, bikin konsep. Ini semua saya yang waktu itu saya bantu render di DP tahun 2016. Cuman di Singapura tuh bosen banget. Jadi akhirnya balik ke Indonesia. Karena di Singapura tuh dalam 3 minggu kita udah bisa keliling Singapura sama lihat semua seluruh bangunan yang lucu-lucu. Nah terus habis itu tugas akhir. Nah ini tugas akhir saya tahun 2017 dulu. Toolsnya masih lama, jadul banget. Komputernya Pak gabung antara Mac sama PC. Ini ngerender satu frame bisa 11 jam. 11 sampai 14 jam. Ini yang bawah ini ngerendernya hampir 11 jam. Itu pakai V-Ray. Dulu harus pakai 3D Studio Max. Kalau sekarang kan gampang ya pakai SketchUp atau pakai pakai AutoCAD atau Revit udah jadi 3D atau SketchUp, habis itu langsung render di Lumion. Nah, yang sering juga saya tuh sering ngumpul berorganisasi. Jadi dari dulu, dari kuliah sampai sekarang masih sering berorganisasi dan kita masih sering mempertanyakan apa itu arsitek, apa yang baik buat arsitek, apa yang baik buat kota. Nah dulu juga lagi heboh-hebohnya Mas Emil baru pulang dari Amerika tahun 2015. Terus tiba-tiba urban design tuh jadi heboh. Semua orang, arsitek, desainer, semua tertarik sama jadi urban designer karena Mas Emil cara menyampaikannya hebat banget. Nah, terus habis itu saya ikut Urban Fellowship Program dan menang. Ini adalah tulisan saya yang bikin saya menang. Jadi kota cantik yang tidak sekedar bedak arsitektural. Dari sini saya tahun 2017 sayembaranya, tahun 2018 saya dikirim ke Eropa, boleh keliling kemana aja. Jadi ntar dibiayain sama Urbane. Nah jadi dari sana saya belajar bahwa kita sebagai arsitek itu kita harus punya kepekaan terhadap kota. Jadi ini bisa dilihat nih, ini kota-kota yang saya datangin waktu tahun 2018. Itu pertama kali saya pergi ke luar negeri, cari tiket sendiri, bikin itinerary sendiri, ketinggalan kereta, ketinggalan kapal, booking sendiri, belum lulus. Jadi itu benar-benar pembelajarannya yang sangat bagus banget. Jadi sekaligus ngerasain kota-kota di luar sana. Nah sebenarnya kalau mahasiswa tuh enakan lama-lama aja di kampus, bisa magang kemana-mana, bisa exchange student sama di luar negeri. Nggak tahu sekarang masih online kali ya. Kalau bisa udah offline mendingan jalan-jalan deh. Ini kita bisa lihat nih dari pojok kiri itu di Barcelona atas, terus kemudian habis itu sebelahnya Paris, Amsterdam, terus yang di bawahnya lagi Berlin. Ini bandingin sama kota Jakarta nih yang di tengah. Jadi semuanya hijau sama biru, cuma Jakarta doang yang isinya kenteng semua nih merah. Ini foto tahun 2018. Nah terus dari sana pas dikirim sama Mas Emil itu kita juga ada workshop sama kedutaan Inggris. Nah terus kita bikin gimana kalau kota itu didesain sama happiness. Jadi kita googling semua kata-kata yang berhubungan sama happiness sama sad. Habis itu kita menghubungkan kota itu pakai roller coaster. Jadi karena kalau di roller coaster tuh enjoy ya, kita bisa naik turun, ngerasain happy, takut, tapi semuanya jadi satu. Nih mohon maaf nih lagunya dari tahun 2018 jadi cukup jadul. Kalau sekarang mungkin lagu-lagunya BTS.
Ini saya cepetin aja. Nah, dulu masih pakai Rhino zaman dulu nih. Nah, dari hasil-hasil tadi kita bikin jadi landscape, terus jadi jalanan. Udah deh. Terus kebetulan waktu zaman dulu ini akhirnya kita dapat award yang terbaik di workshop itu. Jadi dapat Urban Fellowship Program, terus desainnya juga dapat ya. Oke. Nah, dari sana saya kemudian saya mikir, kita itu dari umur 0 dari lahir sampai umur sekitar 25 tahun tuh kita kuliah, sekolah. Terus kita praktek itu sampai ya kalau kita sehat, mungkin kalau harapan kita hidupnya panjang bisa sampai 80 lebih. Nah, ini sampai 65. Sekarang saya tuh hampir 40, bayangin. Jadi saya cuma punya sisa sekitar 25 tahun lagi untuk berkarya. Nah, jadi saya habis itu pikir saya harus jalan-jalan. Jadi sebelum pandemi saya menetapkan bahwa setiap tahun saya harus jalan-jalan ke dalam negeri, kemudian ke luar negeri. Terus dari luar negeri atau dalam negeri kita bisa belajar. Nah, ini foto-foto saya juga. Jadi arsitek tuh kayaknya harus bisa banyak hal. Komposisi, foto, terus grafis. Karena dari sana akan menentukan gimana cara kita menentukan garis pertama kita, desain kita. Nah, terus di Mas Yori, itu kita jadi belajar juga karena jalan-jalan ke seluruh Indonesia. Nah, ini bayangin dari tahun 2015 saya diajak jalan-jalan dari Nias sampai Papua di seluruh Indonesia, rame-rame. Habis itu kita mikir ulang. Tahun 2008 kita datang ke satu desa Werebo. Dari situ kita mikir kita bisa bantu desa ini. Akhirnya tahun 2011 kita bisa bangun desanya kembali. Terus kemudian tahun 2015 kita dapat award dari UNESCO karena kita mengembalikan hasil-hasilnya desa di Werebo. Orang Werebo, ini di Werebo di Nusa Tenggara Timur, dekat Labuan Bajo, nggak ngerti apa-apa. Mereka cuma pengennya rumah mereka kembali, tapi sebelum pandemi tiba-tiba turis banyak banget. Dari desa yang nggak punya apa-apa, tiba-tiba mereka bisa mensekolahkan anak-anak mereka sampai kuliah. Nah, yang lucunya lagi, program Werebo ini saya dikasih award di Eropa, di Dubrovnik, saya diundang di sana. Terus habis presentasi saya, ada satu presentasi orang Jerman. Dia bawa satu bangunan Toraja, ditaruh di museumnya. Dan itu kayak jadi kebanggaan banget. Jadi artefak yang kita punya di Indonesia dijadiin kebanggaan salah satu tempat yang eksotis di museum di Jerman. Nah, dari sana saya mikir, jadi perjalanan hidup itu bikin saya mikir bahwa di arsitektur, saya mikir bahwa kalau di Indonesia itu kita harus bikin arsitektur yang naungan. Jadi maksudnya kita memecahkan masalah tropis dengan baik. Nah, saya bilangnya itu arsitektur naungan. Nah, cara-caranya adalah, ini yang pertama, ini kita bikin BSD. Harus ada mintakat yang menembuskan atau zoning yang menembuskan. Jadi, kita tuh nggak peduli sama cuaca atau iklim kita. Dibanding di Eropa, kita pasti akan mati. Kalau musim dingin, nggak mungkin kita tinggal di luar negeri, di luar tempat, di luar rumah. Di Indonesia, mau hujan, mau badai, paling masuk angin. Ya, buntut-buntutnya apa ya? Masuk angin, muntah-muntah, udah. Jadi kita tuh punya iklim yang sangat bersahabat dengan badan kita. Jadi kita sebenarnya bisa membuat satu arsitektur yang bisa menembuskan. Nah, terus habis itu karena curah hujan kita yang sangat besar, jadi atap itu sebagai elemen utama di arsitektur kita. Jadi kita bisa sangat bereksperimen dengan desain atap. Bisa kita bikin flat, kita bisa bikin miring. Yang penting air hujan itu nggak masuk, sama nggak tampias ke dalam ke dalam ruangan. Nah, terus kemudian adalah usaha mencairkan sepadan atau batas.
makanya saya suka bidang-bidang kaca yang besar, ada roster kayak tadi Mas Aang, terus saya belajar juga dari Mas Aang, karena itu adalah cara kita mencairkan antara ruang dalam dan ruang luar. Jadi batas-batas itu, atau nggak usah pakai kaca, nggak usah pakai ini, tapi ada kanopi yang luas itu sudah mencairkan juga. Nah kemudian yang berikutnya adalah keringanan. Jadi kenapa saya bikin atap-atap cantilever, atap-atap yang panjang, atau kanopi-kanopi yang panjang? Karena itu tuh juga mencirikan keringanan, dan itu mengurangi efek dari tropis seperti tampias. Nah, kalau dulu kita diajarin di kampus itu cross ventilation. Nah, cross ventilation itu sebenarnya usaha yang aktif untuk biar di dalam ruangan itu tidak lembab, jadi orang lebih nyaman. Nah, ini adalah contoh-contohnya, jadi bisa dilihat arsitektur yang saya buat kebanyakan di Yori juga saya banyak dapat kebebasan untuk mendesain, jadi banyak penggunaan dari metode tadi, jadi keringanan, terus kemudian ada roster, menembuskan, kaca-kaca yang besar, terus bidang-bidang masa yang menutup di bawahnya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Tapi nggak berhenti di situ, jadi ada inspirasi juga dari Emil tentang, kalau saya sebut untuk diri saya sendiri itu infrastruktur Nusantara. Jadi ketika kita bikin infrastruktur, kita berwawasan arsitektur dan berwawasan Nusantara. Maksudnya kita adalah negara kepulauan dan negara tropis yang banyak sekali budaya dan inspirasi yang bisa kita dapatkan di sana. Nah, kemudian saya juga aktif banyak menulis. Ini adalah salah satu contoh publikasi saya. Jadi saya dulu bikin majalah digital sama teman-teman saya, Jong Arsitek sama Dani. Kemudian di Yori juga aktif. Setiap kita bikin project selesai dari rumah asuh, seperti CSR-nya kantor, itu kita bikin satu buku. Nah, ini adalah contoh singkat kenapa kita kaya sekali. Kita tuh banyak budayanya, terus kemudian kita banyak keuntungannya tinggal di Indonesia, tapi kita juga banyak potensi, karena kerugian ini sebenarnya potensi, karena ini butuh jawaban dari arsitek. Terus kemudian kita akan banyak tinggal di kota, kemudian kita ternyata juga adalah negara kepulauan, jadi kita punya banyak, panjang sekali garis pantai di Indonesia. Dan dari 495, 440 kota kita ada berada di pesisir. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Nah, bagi saya ketika kita bikin ruang publik, ini adalah salah satu contoh. Jadi saya sama teman-teman saya, karena saya suka berorganisasi, saya klaim parkir-parkir yang ada di Bandung, karena nggak ada ruang publik dulu. Jadi kita bikinnya ruang publiknya. Jadi ruang parkir kita klaim jadi ruang publik, jadi tempat nongkrong. Jadi barengan kita bikin masak-masak di sana. Nah, terus habis itu orang bisa mampir di tempat parkirnya. Jadi tempat parkirnya kita bikin pakai karpet hijau. Terus kita duduk-duduk di sana, kita enjoy. Terus kita undang preman-preman sana buat masak. Nah, masaknya apa? Pakai maici. Apa tuh namanya yang pedes-pedes itu. Karena mereka nggak pakai bumbu. Jadi ini anak-anak motor di Bandung. Nah, kita ajakin aja nih masak di sini. Jadi ini adalah salah satu cara. Kadang-kadang kita bingung kita mulai dari mana. Tapi sebenarnya kita bisa mulai dengan sangat sederhana. Ajak aja dengan kegiatan sekitar kita. Terus kita masak nih. Nah tuh kita nggak ganggu tuh, karena kita di parkir, jalanan masih ada juga. Terus kita bagi-bagiin. Jadi ini salah satu contoh kita bisa mengklaim ruang publik, atau kita bisa ngasih inspirasi bagaimana cara kita membentuk ruang publik kita. Videonya nggak berhenti-berhenti kan? Lancar, Kak. Lancar, Kak. Tapi suaranya belum terdengar. Nah, terus habis itu kadang-kadang kita lupa, kita arsitek tuh lupa kalau kita tuh hidup sama masyarakat. Jadi jangan lupa dengerin klien, dengerin masyarakat. Itu paling penting.
Karena dari sana ini waktu saya masih kuliah semester 7. Kita bareng-bareng sama anak-anak Bandung, kita bikin alun-alunnya kita rubah semua. Ini nggak dibayar, jadi kita benar-benar ide aja, gagasan. Nah, terus kita bikin kayak gini. Kita bikin, wah kalau di Bandung ada MRT seru juga ya. Di situ kita bikin nih di bawah alun-alun jadi stasiun MRT. Terus atasnya kita hijauin. Nah, terus habis itu jangan susah-susah. Mulai dengan sederhana. Ini kita bikin di Labuan Bajo. Di sana ada jalanan yang susah, yang kita nggak bisa lewat, orang nggak bisa lewat. Orang kalau jalan berebutan sama mobil. Akhirnya kita bikin ide, ya udah kita bikin trotoar yang bagus, sama kita bikin dek pandang. Jadi kita bisa lihat pemandangan di sekitarnya. Nah ini sebelum dan sesudah. Bayangin dulu yang atas nih jalannya kayak gini, sekarang di bawah kayak gini. Padahal view-nya sangat bagus, itu view sunset yang di atas. Orang nggak bisa lihat di sini. Nah sekarang kayak gini nih kondisinya. Terus happy-nya apa? Jalanan kayak gini dijadiin sama masyarakat jadi tempat joget. Jadi kita bisa lihat bahwa jalannya sangat berguna buat masyarakat. Dari hal yang sederhana ini jadi bisa dinikmatin sama masyarakat yang. Nah ini tiba-tiba heboh karena datang dari NTT, dari Kupang orang-orang, terus kadang orang bikin video buat joget-joget di jalanan kita. Jadi kayak hal-hal simpel kayak gini sebenarnya bikin arsitek happy ya. Karena akhirnya dari sesuatu yang sederhana bisa dipakai sama masyarakat. Kalau Mas Aang kan kayaknya lebih upscale ya. Kayaknya semua harus desain yang bagus, punya kelasnya. Nah kalau di Mas Yori, kita lebih suka yang dangdut kayak gini. Nah terus habis itu kita juga bantu program-program rumah di Labuan Bajo. Jadi di sekitar Labuan Bajo kita bikin 900 rumah. Jadi mereka sebenarnya bantuan aja 50 juta sampai 100 juta. Mereka rehab aja rumahnya, yang penting sesuai sama karakter tempat. Nah ini dulu gambarnya kayak gini kita bikin yang bagus-bagus. Nah sekarang kayak gini, kemarin baru diresmi sama Presiden. Jadi di bawahnya jadi homestay, di atasnya jadi ruang tinggal mereka. Jadi mereka nggak ketinggalan sama yang punya hotel mewah. Jadi mereka dapat keuntungan dari pariwisata. Jadi mereka bisa ke sana. Terus habis itu juga jangan lupa, kadang-kadang kita buat ruang publik cuma isinya taman. Taman doang nggak bakal bikin apa-apa. Kita masih bikin program. Jadi program itu yang akan bikin ruang publik itu jadi aktif. Ini kita bandingin. Ini saya nggak ada kerjaan, saya bandingin dari ruang-ruang publik di Stockholm, Amsterdam, sampai di Yokohama. Terus kita bikin di Labuan Bajo sama di Wakatobi. Akhirnya saya tambahin. Kita punya keuntungannya banyak sekali, dan ini bisa jadi keunggulan kita. Nah ini contohnya. Nah ini di Labuan Bajo juga masih Labuan Bajo, ini saya tuangin semua. Terus habis itu saya bikin desain tahun 2019 ketika dipanggil sama Presiden sama Mas Yuri. Nah sekarang udah jadi. Jadi tadinya ada pelabuhan yang kumuh, yang di kiri bawah ini, kita bikin jadi ruang publik yang besar. Nah sekarang mau ada konser-konser, tadinya mau ada Coldplay. Tapi karena masih pandemi, akhirnya kemarin yang milih artisnya Bu Iriana untuk milih Unmesh untuk tampil di sini. Nah ini sekarang Labuan Bajo kayak gini nih sekarang. Jadi berubah banget, dan itu dimulai dari visi kita, visi arsitek. Jadi Pak Presiden ajak Mas Yuri ke Labuan Bajo, terus tanya, Pak Yuri ini apa masukannya buat Labuan Bajo? Pak Yuri bilang, ini pelabuhannya harus pindah, karena ini masa kota-kota pesisir kita ditutup sama pelabuhan kontainer, jadi nggak ada view-nya, padahal itu view paling bagus di Labuan Bajo. Kalau ada yang belum pernah ke Labuan Bajo, coba deh ke Labuan Bajo. Karena view-nya bagus banget, landscape-nya kayak di Itali bagian selatan, kayak di Capri. Terus kemudian kalau kita di Labuan Bajo itu menghadap ke sunset dan ada komodo. Nah ini sekarang udah kayak gini nih. Nah ini kita bikin jalan-jalan dari hal sederhana.
Ini rumah-rumahnya tadi. Nah, ini ruangnya sekarang. Kita bisa lihat jadi ruang publik yang aktif dipakai sama masyarakat. Kita perbaikin semua. Terus jangan khawatir kalau kita bikin desain yang bagus. Karena begitu bikin desain yang bagus, masyarakat tuh jadi aware, jadi memiliki, rasa memiliki. Nah, itu penting. Karena dengan desain yang bagus, masyarakat jadi rasa memiliki, desainnya jadi dikelola sama masyarakat. Nah, ini kita bikin menara pandang, bikin tempat UMKM, sekarang belum diisi. Nah, terus habis itu, karena tadi udah ada program, jangan lupa dihubungkan dengan taman. Terus kemudian juga jangan lupa berdasarkan dengan konteks dan existing. Ada budaya, ada masyarakat, jangan lupa itu jangan ditinggalin. Budaya kita sangat kaya sekali. Ini contohnya kita bikin di Holtekam di Papua. Ini rumah-rumahnya udah punah, akhirnya kita bikin segi 8 karena sesuai sama karakter mereka. Terus ini contohnya kayak gini kita bikin desainnya. Nah, ini dikit lagi selesai. Moga-moga nggak terlalu kelamaan. Jadi dari segi 8 ini jangan takut, karena di BINUS itu kita kan sangat dibantu sekali dengan belajar teknologi untuk membantu kita di arsitek. Jangan takut karena itu keunggulan kita. Karena di kampus lain belum tentu ini diajarin. Jadi mereka harus belajar tambahan. Nah, terus ini juga ada di kapsul waktu, dulu heboh tahun 2018. Jadi inspirasinya kita bikin monumen. Jadi kita bikin time kapsul pada waktu ulang tahun Indonesia ke-70. Jadi semua mimpi-mimpi dari masing-masing daerah dimasukin ke sini, lalu dibuka lagi nanti 70 tahun kemudian. Nah, ini dilindungi di sini. Inspirasi dari tombak sama dari tameng. Jadi ada tombak, mata tombak sama tameng yang bulat. Terus sisanya sirkulasi. Terus heboh waktu diresmiin presiden, ini identik sama waktu itu lagi filmnya Avenger. Habis itu presiden bilang, ya ini kita Avenger, kita mau bikin Avenger di sini. Jadi ini adalah kebetulan yang waktu itu sangat bersamaan. Nah, ini jadinya sekarang kayak gini. Nah, ini masyarakat juga sangat bangga. Jadi mereka juga di taman ini sampai sekarang. Nah, ini sekalian jadi landmark karena ini dekat dengan bandara. Nah, apa yang bikin berhasil? Nah, nih waktu peresmiannya. Jadi waktu itu rame banget. Satu kota Merauke tumplek-blek di sini. Terus abis itu mereka naruh-naruh nih kapsul waktunya ditaruh di sini. Dalam pidatonya Jokowi mengingatkan pesan tentang tidak adanya pekerjaan yang mustahil. Jadi happy ya kalau Oke, saya cepetin. Mohon maaf Kak, mungkin untuk waktunya sisa 3 menit lagi. Oke, sedikit lagi. Oke Kak. Nah, terus kemudian ini ada aksesibilitas yang baik. Ini kita bikin di GBK untuk pembukaan Asian Games. Jadi tugasnya cuma disuruh bikin jalur pedestrian. Tapi kita bikin 4 pedestrian utama, yang ini yang paling aneh sendiri. Nah, jadi ini ada kebudayaannya. Jadi kita selalu menyematkan kelebihannya apa. Nah, terus habis itu jangan lupa dari sana kita berikan kecairan ruang. Kecairan maksudnya bisa dipakai untuk apa? Dari untuk komunitas, bisa buat rame-rame, bisa juga buat festival. Nah, ini waktu itu bikin festival nih. Tuh, lihat tuh. Jadi jalan-jalanan itu, ruang publik tuh harus bisa cair. Nah, jangan lupa juga untuk kelengkapan fasilitas kreatif. Maksudnya apa? Ada bangku, ada signage, karena ini sangat mendukung untuk orang-orang lebih betah di ruang publik kita. Ini ada juga almarhum Ahmad Juara. Nah, ini justru jadi menarik. Nah, ini yang terakhir, jangan lupa kita harus pikirin pengelolaan. Nah, ini kalau nggak jadi kayak gini. Sekarang di Kalijodo. Nah, ini 2 mentor saya. Jadi ini adalah kita jalan-jalan bareng waktu itu di Jepang.
dia bilang ini adalah waktu kritis dalam arsitektur kita. Kadang-kadang kita selalu lihat luar negeri, padahal kita sangat kaya sekali. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, terima kasih. Selamat malam. Wah, keren banget. Presentasi dari Kak Paskalis. Dari tadi juga aku fokus dan gak kalah inspiratif juga pengalaman-pengalamannya ya. Betul nggak sih Kak Zara? Betul banget, aku setuju banget sama tadi yang Kak Paskalis ngomong kalau sebuah kota itu harus, sebuah ruang atau urban itu harus bisa bikin si penghuninya itu bahagia gitu ya Kak. Iya, bener banget. Dan arsitektur tuh ternyata manfaatnya untuk lingkungan tuh besar banget. Apalagi tadi yang aku nangkep banget nih, kita kalau ngasih sesuatu atau desain yang bagus, masyarakat itu akan timbul rasa memiliki, dan mereka juga ada rasa untuk menjaga dan pokoknya menjaga biar nggak rusak gitulah dan terus dilestarikan. Oke, kalau gitu nih kita tanpa berlama langsung aja kali ya Kak, karena ini udah banyak banget kayaknya yang bakal nanya. Kalau gitu, mungkin buat teman-teman yang dari tadi udah mau tanya ke Kak Akhyar dan Kak Paskal, bisa langsung raise hand atau boleh diketik di kolom chat. Gimana nih teman-teman? Boleh langsung raise hand aja atau tulis di kolom chat nih? Oke. Ada nggak nih Udah ada belum? Halo, teman-teman. Udah ada yang mau ingin bertanya mungkin? Kalau belum, kayaknya boleh kita dulu nggak sih Kak Zara yang mau tanya? Kayaknya ada pertanyaan juga nih, Zah. Sempil-sempil mungkin sambil nunggu teman-teman ngetik atau bikin pertanyaannya. Pertanyaanku tuh sebenarnya lebih nggak masuk dari materinya. Cuman aku kepo banget Kak, apa sih yang membuat Kak Akhyar dan Kak Paskal itu tetap stay gitu di bidang arsitektur atau kayak tetap semangat sampai akhirnya bisa berada di titik yang sekarang ini. Mungkin ada tips atau ada pesan buat teman-teman mahasiswa biar tetap semangat gitu sampai akhir. Karena dari tadi presentasinya perjalanan Kak Akhyar dan Kak Paskalis itu buat aku pribadi sangat menginspirasi gitu loh Kak. Mungkin bisa dikasih tahu. Kalau dulu aja ya. Boleh Kak? Ini sebenarnya dikasih, ini tugas kuliah bukan sih? Kok kayaknya di kolom komen semua pada komennya sama. Enggak dong, ini dari teman-teman pasti emang beneran keren banget dari presentasi. Jadi kalau jadi arsitek tuh orang bilang kalau di Jepang tuh late bloomer. Jadi kita tuh baru bisa merekah, baru bisa kelihatannya itu setelah perjalanan waktu yang nggak pendek. Karena kita belajarnya panjang. Kayak tadi yang dijelasin sama Akhyar, kita belajar dari bawah dulu, dari coba render dulu. Terus habis itu baru nih, terus belajar manage proyek, habis itu baru ngedesain, full ngedesain. Nah, kita tuh harus optimis, jadi arsitek tuh optimis. Karena proyeknya itu bisa dari cuma 6 bulan sampai 6 tahun. Bahkan ada 16 tahun tuh juga ada. Jadi kita harus tetap optimis. Nah, biar kita tetap waras, jadi kita harus happy. Nah, happy-nya apa? Banyak ngimpi-ngimpi. Ngimpinya jalan-jalan, baca buku. Nah, itu salah satu cara kita dapat ide. Karena kadang-kadang dari ide jalan-jalan itu baru muncul banyak hal. Kayak tadi keliling Indonesia kita bisa bantu rumah adat, keliling luar negeri kita bisa lihat di luar negeri kok bisa, kenapa kita nggak bisa bikin, akhirnya kita bisa bikin satu contoh di Indonesia. Kira-kira gitu sih. Oke, makasih atas jawabannya. Oh iya, silakan Kak. Arsitek tuh paling happy kalau bangunannya kepake. Nah, tadi tuh bangunan kepake tuh dari joget-joget. Nah, itu yang saya kumpulin tuh. Karena itu bikin saya happy. Karena berarti jalanan saya kepake, ternyata ruang publik saya kepake. Terus ntar istri dari yang punya rumah WA ke saya, sekarang jadi banyak tamu, suami saya betah, sekarang meetingnya di rumah. Nah, itu jadi kebahagiaan sendiri. Sangat Ya. keren banget. Itu emang bener, mungkin emang nggak memungkiri arsitektur emang bikin stres ya, berarti harus tetap ada balance-nya.
Iya Kak. Tapi kalau sekarang sih mukanya pada cerah-cerah ya, soalnya lagi libur ya, Ung ya. Bener banget. Tapi aku masih kepo juga sama dari Kak Ahyar gimana Kak? Mungkin ada pesan dan jawaban dari Kak Ahyar? Kalau dari gue sih kurang lebih mungkin sama ya. Yang cuman mungkin nambahin dikit aja. Jadi sebenarnya arsitek tuh menurut saya tuh seru banget karena challenge-nya pasti nggak ada yang pernah sama. Jadi pertama ya, konteks pasti di mana tempatnya tetanggaan aja tuh pasti beda konteksnya gitu. Apalagi yang lebih jauh lagi daerah 1 sama daerah 2. Jadi terus tipe bangunannya pun menjadi sesuatu yang menarik buat saya. Kayak tadi kan luar biasa sih Pascal pengalamannya, kayak udah dari publik, dari yang kecil sampai yang vernakular semua. Itu menurut saya juga pasti challenge-nya semuanya lain-lain. Belum lagi ntar ketemu klien yang semua nggak ada satupun yang sama kliennya. Ada klien A, B, C, D, E. Emang stres gitu kadang-kadang, apalagi government project ya, proyek-proyek pemerintah gitu. Tapi benar, terkadang juga kayak misalnya tadi contoh proyek-proyeknya Pascal yang kayak Labuan Bajo, itu saya juga ada keren banget yang di Labuan Bajo. Terus melihat warga antusias. Misalnya contoh tadi yang di airport Banyuwangi, terus kita masih agak juga pun menjadi sebuah reward buat diri kita sendiri. Sama bener banget itu masalah jalan-jalan. Menurut saya itu penting banget sih. Kadang-kadang juga orang-orang ngelihat kayak arsitek kenapa sih jalan-jalan terus gitu. Padahal sebenarnya kita banyak belajar tuh dari jalan-jalan itu. Nah itu serunya arsitek menurut saya, karena kita bisa jalan-jalan sambil belajar. Jadi itu hal yang paling seru dalam di Andra Maten dan Yori Antar mungkin ya, atau studio-studio lain. Ada pertanyaan keren nih Pascal. Kapan nih Ahyar dan Pascal berani keluar dari tempat kerja dan buka sendiri? Oh iya, dari Pak Michael. Itu dari Pak Michael. Iya. Pak Michael, sementara saya masih cuan nih Pak, masih bisa manage proyek di luar, dibolehkan sama Mas Yori untuk manage di luar, jadi masih cuan. Jadi jadi karena pengalaman kesempatan di Mas Yori ini, saya bisa dapat ruang publik, terus kemudian bisa dapat rumah-rumah adat di seluruh Indonesia, sama dapat rumah itu. Saya rasa masih ada waktu untuk saya masih belajar di tempatnya Mas Yori sambil di luar juga. Ahyar mungkin baru jawab tuh. Saya Pak, insya Allah dalam waktu dekat, waktunya belum bisa diumumin nih. Intinya sih, kan maksudnya saya punya target apa yang mau saya achieve di kantor ini, apa yang saya mau pelajarin. Kalau saya ngerasa udah cukup dan saya emang udah punya target di tahun tertentu, saya ingin merdeka, mungkin udah rasanya ingin merdeka terus bisa ngedesain sendiri, punya karya sendiri, saya akan keluar sih Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Pascalis dan Kak Ahyar. Apa menjawab nih Uung dan Pak Michael mungkin? Gue aktif menjawab banget. Kalau dari Pak Michael gimana Pak? Wah, diacengin jempol. Oke. Tapi Pascal enak banget tuh kalau bisa 2 kaki. Bisa dapat diizinkan cari duit sendiri dari luar kok, enak banget tuh. Nah, akhirnya juga bisa, kalau bisa begitu lebih enak. Jadi ada fix income-nya jalan, set income-nya kalau bisa lebih gede. Nah, itu lebih bagus. Itu aja. Ahyar nggak boleh Pak, kalau ketahuan gawat Pak. Iya Pak, beda sistem Pak. Oke, kalau gitu mungkin aku sambil izin ngingetin buat teman-teman, bagi yang punya pertanyaan langsung aja raise hand atau drop di kolom chat, atau mungkin kalau malu-malu boleh langsung direct message ke aku atau ke Kak Zara, nanti bisa kami bantu baca. Sambil nunggu kali ya Ung, aku juga ada pertanyaan kebetulan nih ya Ung. Silahkan. Buat Kak Pascalis sama Kak Ahyar, dalam mendesain ruang publik, selain mendesain ruang
publik yang bagus itu apa sih Kak caranya supaya masyarakat di sekitar tuh memiliki, karena kan yang kita lihat di berita-berita juga banyak ya Kak, ruang publik yang ternyata beberapa bulan dikunjungi orang-orang itu rusak atau dalam waktu sebentar aja sudah udah nggak berbentuk mungkin ya kayak. Jadi selain mendesain ruang publik yang bagus itu, apakah ada cara lain supaya masyarakat itu memiliki rasa kepemilikan gitu loh Kak? Oke, baik. Terima kasih Kak. Itu jawabannya sebenarnya panjang karena pertama harus ada konteks. Kalau ada konteks kayak budaya, ketika kita masukin unsur budaya, masyarakat tuh jadi memilikinya tinggi karena mereka merasa bagian dari ruang publiknya. Terus kalau desainnya bagus, juga mereka akan jaga, jadi sadar sendiri, oh ternyata udah bagus, harus dilindungin nih. Kayak di Labuan Bajo, begitu ada yang buang sampah, itu mereka publis tuh di Instagram. Jadi masyarakat tuh jadi malu. Wah nanti jangan-jangan saya di itu lagi, dipublis di Instagram. Jadi kayak sosial dijudge by sosial lewat Instagram. Terus kemudian kedua kepengelolaan. Jadi mesti jelas memang ruang publiknya yang kelola abis itu siapa. Karena dari pengelolaan tuh bisa jelas nanti siapa yang ngerawat, terus airnya siapa yang bayar, listriknya siapa yang bayar, gitu. Terus kalau fenomena yang sekarang ini, yang di Jakarta, kayak di JJ Slebo, sama di Tebet, itu tuh menunjukkan ketika pandemi itu kita membutuhkan ruang publik, sangat membutuhkan ruang publik. Jadi sepenting itu ruang publik karena itu tuh tempat kita untuk berekreasi, terus keluar dari rumah karena selama ini kita terkurung. Jadi tiba-tiba ada ruang publik yang bagus, terus semua orang jadi penasaran. Nah, mungkin ini adalah waktu-waktu peak-nya, tapi nanti akan menurun ke belakangnya. Karena kalau ruang publiknya udah banyak, saya ingat waktu itu di Kalijodo, terus kemudian di GBK, terus kemudian di yang sebelahnya Borobudur, itu monumen Hotel Borobudur, lupa namanya. Jadi orang tuh rame di awal doang, tapi lama-lama ntar kelihatan siapa yang akan make secara rutin. Dan karena sekarang nih dibantu juga sama sosial media, jadi tiba-tiba heboh di awal. Terus kadang-kadang kalau kita salah desain pakai yang nggak kuat, karena kita nggak nurunin ego kita, pengennya lucu-lucuan doang, belum apa-apa ntar udah patah, belum apa-apa udah rusak. Nah itu yang perlu diperhatikan juga dalam ruang publik. Mungkin Ahyar mau nambahin. Depan Borobudur lapangan banteng kan? Oh ya, lapangan banteng. Lapangan banteng yang didesain oleh Kenny. Rian Ritz. Iya, Rian Ritz. Rian Ritz ini pacarnya anaknya Pak Michael nih. Waduh. Oke, mungkin dari Kak Ahyar ada yang mau ditambahkan? Mungkin saya nambahin dikit aja ya. Tadi udah dijelasin banyak sama Pascal. Mungkin yang paling dalam proses desain itu sendiri, desain publik tuh menurut saya yang paling penting juga adalah selain tadi programnya udah benar, kayak disabilitas udah nggak usah ditanya ya, semua harus oke. Terus juga harus low maintenance. Jadi jangan sampai desain yang kita bikin tuh justru maintenance-nya besar banget, karena ya kita tahu kita kan punya budget ya, yang harus kita keep. Nah terus yang penting juga durability menurut saya itu tadi udah jelasin sama Pascal, jangan sampai pemilihan material yang pilih itu harus ganti atau 1 tahun atau dalam waktu, dan harus apalagi kalau misalnya outdoor
Makanya kenapa kita menyenangi material-material alam, karena menurut Mas Aang, kalau misalnya material alam itu akan menua dengan indah gitu. Jadi makin lama tuh makin indah. Nah, terus yang kurang, yang enggak itu menurut saya adalah konten. Jadi benar tadi kata Pascal, isinya arsitektur itu kan kayak sebenarnya kita kayak mangkok kosong ya. Kita cuma bikin mangkoknya. Kalau misalnya nggak ada isinya percuma. Jadi operator yang akan mengisi konten itu menurut saya sangat penting untuk sustain si public space ini. Jadi kalau operatornya bagus gitu, pasti hidup sih. Maksudnya bikin event, terus bikin acara-acara lain di public space itu pasti masyarakat akan senang dan mungkin akan timbul juga kesadaran untuk gimana sih caranya menjaga public space ini. Mungkin itu aja, nggak usah panjang-panjang. Oke, terima kasih Kak Pascal dan Kak Akhyar. Gimana nih Zara? Apakah menjawab pertanyaan Zara tadi? Menjawab. Ternyata banyak banget ya yang nggak kepikiran sama aku ya ternyata ya. Ilmu baru banget ya, Iya, betul dong. Oh ya, ini tadi teman-teman saya ingetin sekali lagi, untuk ada yang ingin bertanya, bisa langsung spontan aja, raise hand, atau ketik, oke, ini ada yang raise hand. Oke, silahkan Cika. Oke, terima kasih moderator. Halo, selamat malam Kak Akhyar dan juga Kak Pascal. Perkenalkan, nama aku Cika Brianto atau biasa panggil Tata. Aku dari angkatan B24, sekarang masuk ke semester 5. Aku tadi terkesima banget sama presentasinya, karena itu benar-benar memacu aku sama teman-teman lainnya sebagai mahasiswa. Kayak kadang aku ngerasa kayak oke, udah cukup deh perjalanan gue di kampus, kayak udah ikut ini ikut itu. Ternyata perjalanan ke Pascal bahkan dari semester 4, 6 semuanya udah sampai ke luar negeri, keluar kota dan sebagainya. Itu kayak memacu banget, kayak sebenarnya tuh kita belum cukup gitu sampai di sini. Sebenarnya pertanyaannya langsung aja ya, aku penasaran tentang apply permagangan sih Kak. Kebetulan kan semester depan kita juga banyak yang mau magang ya. Kalau aku lihat dari track recordnya Kak Akhyar dan juga Kak Pascal tuh sangat bagus, kayak diterima magangnya di studio Andra Matin, yang mana emang semua orang kayaknya mau banget gitu diterima di situ. Nah, sebenarnya aku mau bertanya, kalau dari awal kakak berdua ini apply itu tuh sebenarnya emang udah target awalnya mau masuk ke studio Andra Matin, atau sebenarnya tuh ini kayak salah satu mimpi kakak juga, dan sebenarnya kakak juga udah ada backup tempat magang lainnya gitu. Dan aku juga mau nanya sih Kak, tips and triknya itu masuk diterima magang di studio Andra Matin, selain yang tadi Kak Akhyar bilang mungkin harus fix Instagramnya dan sebagainya, gitu gimana? Apakah mungkin portofolionya harus seperti apa? Karena yang aku lihat juga banyak kakak tingkat atau kenalan yang udah portofolionya menurut aku udah bagus banget gitu loh. Menurut aku kayak terima, tapi ternyata nggak diterima gitu. Mungkin kakak dulu ada tips and trick, mungkin portofolio seperti apa dan sebagainya gitu Kak. Cukup jelas nggak ya pertanyaan aku, terlalu berlibat-libat? Sebelum Tata jawab, boleh nggak saya pertajam pertanyaan Tata ke Pascal? Ke moderator. Boleh. Silahkan Oke. Pak. Nah, Pascal sekalian sampein, ini Pascal nih gara-gara kerja praktek di Singapura, dia harus menunda 1 semester kelulusannya, yang harusnya tepat waktu menjadi 9 semester. Memang saya yang bimbing waktu itu kerja praktek dan tugas akhir ya, tapi balik lagi, waktu dia ngambil kerja praktek itu bisa digabung dengan mata kuliah lain kan. Nah, apa yang membuat kamu berani nekat tertunda 1 semester demi dapat pengalaman di kerja di luar negeri? Itu aja Pascal dijelasin. Oke. Jadi ini mesti Akhyar yang jawab juga nih, karena katanya tadi Andra Matin jadi tempat magang yang diidam-idamkan. Yang pertama, tips dan triknya adalah banyak-banyak ikut organisasi sama ikut sayembara. Karena kadang-kadang portfolio doang dari tugas itu nggak cukup kasih lihat kemampuan kita yang lain. Karena begitu kita ikut sayembara, kita bisa lihat desain-desain yang lain. Jadi apalagi kalau kita menang, dan kita belajar banyak dari sana. Nah, terus kemudian dari sana kan berarti kita portfolio nambah. Dari portfolio nambah itu kita juga belajar, yang mau nge-hire kita juga tahu, wah ternyata nih anak niat.
ternyata anak ini ternyata punya potensi yang sangat bagus sekali dan itu sangat dilihat. Nah, dengan berorganisasi kita juga bisa lihat, kita bisa membandingkan diri kita sama yang lain. Apakah kemampuan kita di luar arsitektur itu udah cukup capable? Apakah itu fotografinya, gimana kita komposisi foto atau grafis, gimana cara kita nge-layout, itu penting. Mas Ahang apalagi ngeliat itu banget. Jadi cara kita naruh tulisan aja bisa dimarahin sama Mas Ahang. Tulisan di bawah, tulisan kecil, kalau kegedean bikin mata kededipan. Mas Ahang padahal minusnya gede banget, tapi tulisannya tuh harus kecil-kecil karena dia fokus di gambar. Nah, terus menjawab pertanyaannya Pak Michael Teja tadi, menurut aku pengalaman kita selama masa kuliah itu dibanding kita kerja ya, kita bakal akan dimarah-marahin lebih banyak. Nah, sedangkan kalau kita masih magang, kita tuh punya kebebasan yang banyak sekali. Jadi bisa kemana-mana, bisa exchange student, bisa ke Belanda. Sebenarnya programnya banyak banget dan itu bisa dihituin. Dari sana tuh pengalamannya banyak banget. Kayak mungkin saya malah pengen nambah magangnya dulu, kerja prakteknya. Kalau dulu kan cuma dapat 6 bulan. Kalau bisa tuh sampai setahun gitu. Karena begitu lulus ternyata masih bego-bego juga. Jadi emang berguna banget belajar, apalagi belajar ke Singapura. Beda banget cara pendekatan manajemen proyek di Singapura sama di Indonesia. Beda banget cara menangani orang, cara menangani proyek dari proposal, terus kemudian gambar kerja yang orangnya siapa aja, terus nanti manajemen di lapangannya beda lagi. Nah, itu beda banget dan kita jadi paham dan itu bisa kita bawa. Itu saya bawa sampai sekarang. Walaupun saya sebel sama orang-orang Singapura karena terlalu rigid, tapi itu jadi masukan buat diri saya sendiri untuk disiplin. Nah, itu penting juga. Jadi setiap kita magang atau setiap kita belajar keluar dari BINUS, itu kita dapat lebih banyak lagi. Dan itu saya pengen dapat sebelum saya lulus. Walaupun saya lulus, nanti belajar lagi. Gitu. Kira-kira gitu Pak Michael Teja. Baik, ini Pak Michael udah tepuk tangan, berarti keren banget jawabannya ya Pak ya. Untuk selanjutnya mungkin Kak Ahyar boleh menanggapi ya Kak ya pertanyaan Ya, dari... kalau saya benar-benar jalan ceritanya sih mirip-mirip Pascal sejujurnya. Juga memberanikan diri untuk lulusnya 1 tahun terlambat, tapi internship di Bandung dulu di Baskoro Tejo, terus itu selama 6 bulan, jadi nyari pengalaman di situ juga. Terus juga sama, kita tuh aktif dari awal semester sampai akhir semester tuh sangat aktif organisasi sih, nggak ada habisnya organisasi, setiap tahun pasti ada aja acaranya. Terus juga setuju banget sama Pascal tadi, ini nggak ngajarin salah ya, kayak kalau emang ada istilahnya tuh yang benar tuh jangan lulus tepat waktu, tapi lulus di waktu yang tepat gitu. Jadi saya ngerasa waktu itu kayak kok udah semester akhir tapi kayak belum dapat apa-apa ya. Pengennya tuh lulusnya tuh kayak ngerasa cukup puas. Terus bener banget portfolio kalau untuk diandramatin ya. Portfolio itu sangat dilihat. Portfolio nggak harus banyak karena banyak juga yang banyak tapi isinya tuh banyak yang sampah gitu, misalnya proyek-proyek yang sebenarnya kita nggak perlu masukin. Yang penting tuh sedikit tapi padat, terus grafisnya benar, pemilihan benar, semua tuh tadi yang dibilang Pascal tuh benar semua. Mas Ang tuh kepekaan terhadap proporsi skala itu sangat kuat kepekaannya. Sama yang terakhir sebenarnya timing. Jadi sebagus apapun portfolio kalian, tapi kalau kantor lagi full, pasti nggak akan diterima sih. Karena emang pasti tentunya kantor juga akan mikirin kalau emang udah full banget nih. Biasanya kita di kantor tuh maksimal 6 internship, kalau udah lebih dari 6 nggak akan mungkin diterima lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau ngechat saya, terus lagi ada yang kosong nggak Kak? Boleh banget sih. Beberapa waktu yang lalu juga banyak banget yang selalu nanyain gitu.
buat tahu timing yang pas. Terus juga selain tadi udah yang sayembara, organisasi, mungkin kalau ada workshop pertukaran pelajar juga bagus banget. Dulu saya pernah ikut juga, ada namanya IDD, jadi ada kayak exchange gitu, orang Malaysia dan orang Australia. Kita workshop 10 hari, bikin sebuah desain di daerah Jakarta. Itu sebuah pengalaman yang menarik juga. Jadi banyak-banyakin cari aktivitas di luar akademik itu sangat membantu sih menurut saya. Nggak hanya untuk masuk ya, tapi untuk survive di kantor itu sendiri juga sangat-sangat berguna menurut saya. Oke, gimana Tata? Udah menjawab belum? Iya, udah menjawab sekali. Terima kasih Kak Akhir, ke Pascal juga, Pak MT juga sangat membantu. Terima kasih ya Kak. Nanti boleh ya Kak Akhir kalau aku mau nanya lagi kosong atau enggak. Oke, Boleh. Oke, untuk selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi boleh nambahin dikit nggak? Sorry. Oh boleh Kak. Buat yang teman-teman semua sih, sebenarnya saran saya jangan terpaku sama 2 biro aja. Sekarang tuh menurut saya tuh biro-biro baru yang konsultan lain, studi lain tuh udah banyak banget yang bagus-bagus. Banyak banget soalnya yang menurut saya tuh terlalu fokus ke 1-2 arsitek, padahal sekarang tuh bahkan kalau disuruh pilih tuh banyak banget sekarang option konsultan yang baru-baru yang bagus-bagus. Jadi kayak mungkin bisa minta rekomendasi dari kita juga, dari saya dan Pascal ya, kalau mau tahu selain Andra Matin dan Hub atau Yori. Baik, teman-teman boleh banget ya nanya-nanya nanti ya rekomendasinya ya Kak ya. Oke, Tata gimana? Cukup? Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk Kak Pascalis dan Kak Ahyar yang telah menjawab pertanyaan dari Cika atau Tata tadi. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya Kak ya? Gimana, Ung? Boleh. Di kolom komentar tuh ya. Iya, betul. Mungkin boleh dibacain, Uung, dari Nabila Katrunada? Oke, ini aku bacain ya. Halo kakak-kakak, sebelumnya kenalin, aku Nabila, mau nanya buat Kak Ahyar, kerjanya tim ya, idenya banyak banget nih pasti. Nah, buat nyatuin ide-ide biar jadi satu kesatuan yang utuh tuh gimana ya Kak? Terima kasih Kak. Mungkin untuk Kak Ahyar boleh langsung dijawab. Oke, kesenangan dan kesulitan. Kalau kesenangan sih udah diceritain semua ya tadi ya, kayak trip, terus juga ada acara-acara keakraban gitu-gitu. Nah, kesulitannya sebenarnya adalah yang pertama menurut saya adalah terkait kompromi. Jadi arsitek tuh pasti punya ego ya, ego yang pengen nih karya saya tuh jadinya kayak seperti ini. Tapi hal yang paling saya ingin pelajarin di sini tuh adalah gimana caranya berkompromi dengan tepat, karena terkadang juga kita terlalu keras, akhirnya proyek itu nggak jadi, terus juga terlalu lembek, terus akhirnya desainnya jelek. Jadi menurut saya Mas Aang tuh sangat jago kompromi yang tepatnya itu akhirnya bisa diterima dengan baik oleh owner. Terus kesulitan yang lain tuh juga adalah menghadapi klien-klien sih. Jadi klien tuh banyak juga yang masih sampai sekarang bahkan nggak respect sama kita. Nah itu yang harus kita belajar juga, belajar menerima kalau ternyata tuh klien tuh, makanya juga ini pelajaran penting banget ya. Dosen kan juga bermacam-macam di kampus ya. Nah menurut saya itu bagi kalian anggap aja tuh kayak klien kalian di masa depan. Jadi jangan terlalu ngeluh terus kayak aduh kok dosennya kayak gini, oh kok dosennya kayak gitu. Itu tuh bisa jadi pembelajaran tersendiri sebenarnya untuk menerima kalau cara menangani dosen ini nih, cara menghadapi dosen ini gitu. Terus kesulitan lain tentunya adalah jenuh gitu. Ada momen-momen saya tuh ngerasa misalnya udah di tahap stuck gitu. Terkadang tuh rasanya jenuh. Nah makanya butuh banget yang namanya tadi kayak ngerubah cara aktivitas kita biasanya yang kita lakukan. Misalnya A itu harus
kadang-kadang diganti. Misalnya contoh deh di kuliah tuh kita 5 tahun aja tuh ngerasa udah lama banget kan, tapi saya udah 7 tahun dan dramatin. Jadi switch, terus jalan-jalan dan lain-lain, terus itu menurut saya penting banget untuk mengurangi kesulitan-kesulitan yang ada sih. Mungkin Pascal bisa nambahin. Tadi mungkin pertanyaan yang sebelumnya sebenarnya buat akhir yang sebelumnya tuh. Tapi gak apa-apa kan mungkin kalau Pak Ya buat Ada nyambung. ya, ada yang sebelumnya. Gak apa-apa, nyambung dulu. Nanti habis itu Oke. mungkin sambung lagi sama akhir. Oke. Emang ngadepin klien tuh kesulitan yang paling utama. Makanya ada desain komunikasi arsitektur ya di studio perancangan 3 ya, semester 3. Itu penting. Kenapa? Karena misalnya saya ngadepin masyarakat di Sumba, itu ntar tiba-tiba bisa keluar golok. Jadi kita harus bisa tone down. Kita turunin ego, yang tadinya kita bilang kita mau bantu, kita bilang kita mau belajar. Jadi dari kita walaupun kita udah pada kerja, kita bilang kita masih kuliah, kita masih belajar, kita mau belajar. Nah mereka turunin, oh ternyata ini masih mahasiswa. Terus habis itu mereka langsung berubah. Ada juga di klien-klien yang lain, ntar tiba-tiba proyeknya amburadul, ntar tiba-tiba ada yang ngeluarin pistol. Nah itu juga PR juga tuh. Kita harus bisa berpolitik, maksudnya mengkomunikasikan secara baik, secara dengan bahasa yang sopan, terus tetap optimis. Nah arsitek itu tujuan emang harus optimis karena dari sana mereka bisa semangat untuk nyelesain. Nah kalau saya tuh ada hitung-hitungan kasar. Nah jadi kalau proyek itu 60% terbangun sesuai dengan ide kita, itu udah sangat hebat. Kalau masalah mungkin 80%. Jadi dikurangin 5%. Nah, jadi misalnya gini, kita punya gagasan brilian 100% di kepala kita. Habis itu nanti berkurang 10%. Ketika kita ngadepin klien, kita presentasi klien berkurang 10%. Habis itu berkurang lagi 10% ketika kita konsultasi sama konsultan lain. Ntar struktur bilang nggak bisa begini, harus begini, ME bilang begini, itu berkurang lagi 10%. Begitu tender, terus keluar angkanya, berkurang lagi 10% karena ownernya nggak punya duit. Akhirnya ada yang disesuaikan lagi. Habis itu nanti pas pelaksanaan berkurang lagi 10%. Karena masalah lapangan, karena masalah nggak ada pekerjanya rewel, tukangnya nggak mau dikasih tahu. Nah jadi sisanya berapa? 60%. Jadi kalau desain kita udah sesuai sama 60%, itu tuh udah happy banget saya. Kalau masalah mungkin 5%. Soalnya bisa mempertahankan tuh desainnya sampai akhir, walaupun ada yang dikompromikan. Jadi bagi saya kayaknya kita emang harus nurunin ego, walaupun tahu kita itu sulit sekali. Itu adalah kesulitan pertama kita jadi arsitek adalah mengkomunikasikan desain dari awal perancangan sampai terbangun. Nah yang susah juga waktu lagi bosen. Nah makanya jangan capek-capek untuk jalan-jalan, terus baca buku. Nah itu happiness kita sama hobi-hobi yang lain. Jadi jangan terlalu banyak hidup di studio karena kita masih punya kehidupan yang lain. Kira-kira begitu. Mungkin nambahin dikit ya. Tadi mungkin kalau misalnya rada-rada jenuh juga, mungkin bisa datang ke pameran-pameran atau seminar-seminar, itu menarik banget sih. Kayak kan sekarang juga udah mulai banyak exhibition offline ya. Jadi kalau bisa sempatkan datang, nggak harus arsitek kok. Apapun itu, seni, desain, musik, dan lain-lain tuh sangat-sangat membantu bagi saya ya. Mungkin bagi kalian juga. Terus sorry tadi ada yang kelewat pertanyaannya. Nah di Andramatin tuh sebenarnya macam-macam banget kan proyeknya, dari yang skala super kecil sampai super besar tuh ada semua. Jadi untuk tim pasti akan
akan disesuaikan kalau misalnya proyeknya lumayan besar dan cash flow-nya fee design-nya cukup besar, biasanya Mas Aang tuh akan bikin tim. Tapi kalau misalnya proyeknya besar tapi fee design-nya juga nggak ada, biasanya kan dipikirin juga terkait man hour. Terus gimana nyatuin ide? Sebenarnya idenya tuh nggak pernah banyak ya, karena idenya pasti selalu dari Mas Aang. Jadi di Under Martin tuh Mas Aang tuh selalu ide utama tuh nggak boleh, intensi awal desain tuh harus pasti selalu dari Mas Aang. Kemudian ada kita ya head of design. Head of design pun sebenarnya hanya menginterpret atau menerjemahkan apa sih yang dimauin Mas Aang gitu. Jadi ide pasti akan selalu dari Mas Aang. Kalau ada misalnya usulan-usulan tapi yang di luar intensi kayak detail, terus kayak yang lain-lain, mungkin kita bisa usulkan dan tetap akan approve by Mas Aang sih. Jadi sebenarnya yang menyatukan semua idenya itu Mas Aang, karena emang kekuatannya di situ sih. Kalau di Under Martin, kalau di Hub mungkin lain lagi. Ya, mau nambahin juga benar tadi kata Pak Michael di kolom komen, sering-sering ikut berorganisasi itu belajar kita menghadapi banyak orang. Setuju banget. Ya, cuma di Himars, ke semua tempat itu kita jadi belajar banyak. Jadi jangan selalu habis kuliah pulang, habis kuliah ke kos. Nah itu kadang-kadang kita lupa kalau kita hidup sama banyak orang yang sangat berbeda-beda. Itu penting juga karena dari sana kita belajar menghadapi orang banyak. Iya, itu benar banget sih, serius bang. Cara bikin budget itu kan semua dipelajarin dari Himars ya. Himars tuh benar-benar banyak banget ngajarin buat saya mungkin, dan Pascal juga. Ketemu SCDC namanya. Pokoknya yang buat approve proposal kita itu kan juga lumayan galak dulu ya, Pak siapa ya namanya, kalau nggak salah Pak Robert. Nah itu tuh cara menghadapi mereka juga, terus ketemu orang-orang yang di luar, itu tuh ngajarin banyak hal sih. SCAC ya sekarang, oke. Sama ini tambahan, jadi Binusian tuh jangan takut. Binusian itu termasuk salah satu sekolah kampus arsitek yang dicari sama biro-biro. Tahu nggak kenapa? Karena semua lulusan yang masuk di Hub atau di beberapa tempat-tempat lain itu siap pakai. Jadi kita udah bisa desain, udah bisa ngerender, wawasan kita udah cukup lebih luas mengenai tipologi arsitektur dibanding dengan kampus-kampus lain. Betul. Kampus-kampus lain ada yang belum tentu bisa bikin CAD. Kadang-kadang bahkan kampus-kampus besar itu bisa bikin konsep tapi nggak bisa bikin gambarnya. Nah kalau di Binus itu selalu lulusannya udah bisa bikin CAD, udah bisa semua teknisnya, tinggal diasah lebih jauh lagi, udah jadi. Jadi kita tuh sepantaran sama kampus-kampus lain seperti misalnya Untar. Kalau dulu UPH, tapi UPH sekarang sangat konseptual. Nah, yang kita masih belum banyak itu adalah karena kita jarang ikut sayembara di luar. Jadi karena mungkin kita lebih fokus di kampus, jadi keluarnya lebih sedikit. Padahal itu sangat menentukan kita kedengeran sama kampus luar. Tapi biro-biro luar, biro-biro di Jakarta itu mengakui kalau lulusan Binus itu sangat siap pakai dan dicari. Jadi jangan takut, kita tuh sangat baik sekali. Baik, terima kasih atas tanggapannya Kak Pascal dan Kak Ahyar. Bagaimana untuk Mahira dan Nabila, sudah menjawab tentunya ya? Baik, kalau begitu pertanyaan dari Nabila dan Mahira merupakan pertanyaan penutup dari sesi Q&A Search episode 15 malam ini. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Pascalis dan Kak Ahyar yang telah bersedia menjawab pertanyaan, dan juga kepada audiens yang telah meramaikan sesi Q&A dengan bertanya.
Oke, dengan itu sesi Q&A resmi ditutup dan mulai pada sesi selanjutnya, yaitu kita akan ada pemberian plakat virtual nih untuk Kak Paskalis dan Kak Akhyar, dan juga ada dokumentasi. Kepada panitia, mungkin boleh dibantu untuk share plakat virtualnya. Baik, ini yang pertama ada plakat virtual yang diberikan oleh Himars kepada Kak Akhyar Maulidan. Terima kasih banyak Kak atas ketersediaannya dalam mengisi acara Search episode 15 malam ini. Untuk panitia mungkin boleh tolong spotlight Arthur Noval juga sebagai perwakilan dari pengurus Himars. Oke, kalau gitu silahkan untuk panitia tolong dokumentasinya. Oke, saya bantu untuk sesi dokumentasinya ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas panitia. Untuk yang kedua. Baik. Yang kedua akan ada plakat virtual dari Himars untuk Kak Paskalis Krisno Ayudianto. Terima kasih banyak Kak Paskalis atas ketersediaannya dalam mengisi acara Search episode 15 malam ini. Untuk panitia boleh, oke sudah. Boleh tolong bantu dokumentasinya? Oke, saya bantu untuk sesi dokumentasinya ya. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih banyak atas ketersediaan kakak-kakak di sini dalam sharing ilmu, pengalaman, serta memberikan pencerahan kepada kita semua. Namun dimohon ketersediaan kakak-kakak di sini untuk menunggu hingga sesi dokumentasi bersama di akhir ya Kak ya. Bagaimana? Oke. Nggak terasa banget. Zahra, dari awal kita udah ngobrol, terus ada pemaparan presentasi yang pastinya insightful banget, terus ada sesi tanya jawab, sertifikat, dan sekarang kita udah di penghujung acara nih. Tapi sebelum kita menutup acara ini, kita akan mengadakan doa bersama, dan doa penutup akan dipandu oleh Nevan. Untuk Nevan, dipersilahkan. Oke, selamat malam. Saya akan memimpin doa penutup ya. Saya akan memimpinnya dalam agama Katolik, untuk yang lainnya bisa menyesuaikan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kami dapat belajar pada kesempatan kali ini. Semoga pelajaran yang kami dapatkan dapat menjadi bekal bagi kami untuk di masa depan nanti. Dan semoga seluruh bagian dari Zoom ini dapat menjadi berkat untuk-Mu dan seluruh orang. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik, dengan itu acara Search episode 15 telah berakhir. Terima kasih banyak untuk teman-teman, Bapak Ibu dosen, dan yang terutama yaitu kedua speaker kita, yaitu Kak Paskalis Krisno Ayudianto dan Kak Akhyar Maulidan, yang telah bersedia hadir dan menyempatkan diri untuk sharing ilmu, serta pengalaman yang inspiratif dan sangat membangkitkan motivasi pastinya ya Uung. Setuju banget Zahra. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya buat teman-teman semua. Dan saya Uung. Dan saya Zahra. Kami berdua selaku moderator pada malam hari ini pamit undur diri. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. See you at Search next episode. Terima kasih semuanya.